Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas A, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai amnesa dan pengumpulan data sekunder. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Anissa Hilmi dengan NIM 2101030001. Saya Aga Ibnu Pratama dengan NIM 210103004. Saya Meliatul Solihah dengan NIM 210103007. Saya Anissa Mehatia dengan NIM 210103010. Saya Arif Kurniawan dengan NIM 210103013. Dengan saya Aulia Dwi Pratiwi dengan NIM 210103016. Dengan saya Aulia Nur Asri dengan NIM 210103019. Saya Bayu Ahmad Rizky dengan NIM 210103022. Anamnesa adalah cara pemeriksaan yang dilakukan dengan wawancara baik langsung pada pasien. Autonamesa atau alonamesa. Autonamesa ialah anamnesa yang dilakukan secara langsung kepada pasien. Pasien sendirilah yang menjawab semua pertanyaan dan menceritakan kondisinya. Alonamesa ialah anamnesa yang dilakukan dengan orang lain seperti keluarga pasien atau sahabat pasien guna memperoleh informasi yang tepat tentang keadaan pasien. Biasanya pada pasien yang tidak sadarkan diri, bayi, anak-anak. Pada anamnesa jenis ini, petugas medis harus memastikan bahwa sumber informasi berasal dari orang yang tepat. 80% untuk menegakkan diagnosa didapatkan dari anamnesa. Tujuan dari anamnesis yaitu mendapatkan data dan informasi tentang masalah kesehatan pasien yang digunakan untuk analisis permasalahan kesehatan pasien. Sedangkan manfaat dari anamnesis yaitu merencanakan tindak lanjut pemeriksaan, menegakkan diagnosis dan diagnosis banding. Dalam kurung kemungkinan penyakit yang diderita pasien. Menentukan rencana pengelolaan dalam kurung pengobatan atau tindakan, menilai prognosis dalam kurung ramalan mengenai kondisi pasien di masa yang akan datang. Adapun hal-hal yang harus dikuasai sebelum anamnesis yaitu Atau efektif dan memahami langkah-langkah anamnesis, yaitu memulai wawancara, penjelasan dan perencanaan, mengumpulkan informasi, dan menutup wawancara. 2. Tahap lanjut, memiliki kemampuan clinical reasoning atau penalaran klinis, akan dimiliki bertahap sesuai dengan pembelajaran klinis. Pada proses anamnesis yang baik adalah anamnesis yang mengacu pada pertanyaan yang sistematis, mengacu kepada the fundamental four atau 4 pokok pikiran dan sacred seven atau 7 butiran mutiara anamnesis. The fundamental four yang dimaksud adalah melakukan anamnesis dengan cara mencari data tentang A. Riwayat penyakit sekarang, B. Riwayat penyakit dahulu, C. Riwayat kesehatan keluarga, dan D. Riwayat lingkungan dan sosial. Sesi Cikon merupakan 7 hal dasar dalam anamnesis yang dilakukan secara sistematis setelah pelukan utama yaitu A. Onset, akut atau global, dan duration atau durasi, menit atau beberapa jam. B. Person atau lokasi, dan condition adalah sakit, sesak, benjolan, dan sebagainya, di mana dan menyebar kemana. C. Kronologi, pola penyebaran atau terus-menerus dalam dan frekuensi setiap hari, per minggu atau per bulan. Quality evaluation
adalah misalnya nyeri bersifat tajam atau tumpul, semakin membaik atau semakin memburuk dibandingkan sebelumnya. Severity atau tingkat keparahan adalah ringan, sedang, berat. Moderate factor. Resetting and leveling factor adalah faktor-faktor yang memperberat dan faktor yang mengurangi gejala. Misalnya, apakah ada penggunaan obat sebelumnya? Delapan, asosiasi symptoms yang berhubungan dengan gejala lain misalnya batuk, mengi atau wheezing, hemoptysis, sesak nafas, nyeri dada, ortopnea, dan systemic symptoms. Gejala-gejala sistemik seperti demam, malaise, anoreksia, penurunan berat badan. Proses pada anamnesis yaitu terdiri dari identitas keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat kesehatan keluarga, riwayat lingkungan dan sosial, review sistem, resume, anamnesis, dan pencatatan hasil. 1. Ada identitas pasien. Mengecek identitas pasien meliputi nama, umur, jenis kelamin, alamat pekerjaan, dan agama. Nomor 2, ada keluhan utama. Keluhan yang dirasakan pasien atau keluarga saat sangat mengganggu sehingga mendorong pasien atau keluarga mencari pertolongan atau nasihat medik. Yang ketiga, ada riwayat penyakit sekarang. Riwayat perjalanan penyakit menggambarkan kronologis penyakit secara jelas dan lengkap, dimulai dari awal masa sehat dan awal masa sakit. 4. Ada riwayat penyakit dahulu. Riwayat penyakit baik fisik maupun psikiatrik yang pernah diterima sebelumnya. Contohnya, riwayat trauma, penyakit serius lainnya, pembedahan atau opnam. 5. Riwayat penyakit keluarga. Penyakit dengan kecenderungan herediter atau diturunkan, Contoh penyakit diabetes, darah tinggi, asma, alergi. Penyakit menular juga sering ditemukan dalam satu keluarga. Contohnya ISPA, lepra, skebis, dan lainnya. Riwayat sosial dan lingkungan. Riwayat kehidupan sosial termasuk pekerjaan, yaitu ada konflik, tuntutan kerja, situasi perkawinan atau kondisi rumah tangga, kondisi lingkungan, misal rumah tempat tinggal, pasien, lingkungan tempat kerja pasien, yaitu bersih, banyak nyamuk, atau polusi. 7. Review system, mengidentifikasi keluhan pada organ lain yang belum diungkapkan oleh pasien dan pendekatan sistem tubuh atau pendekatan organ tubuh. Yang ke-8 yaitu resume anamnesis, yaitu meringkas temuan riwayat yang ada dan menyatakan kembali kepada pasien lalu memberikan kesempatan kepada pasien untuk mengecek kebenarannya. 9 yaitu pencatatan hasil anamnesis, yaitu hasil dari anamnesis dicatat di suatu belangko khusus yang sudah dirancang sebelumnya, yaitu rekam medis. Hendaknya dibuat selengkap mungkin, data tersebut harus berupa pernyataan, bukan hasil interpretasi. Pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data ditunjukkan untuk mengidentifikasi dan mendapatkan data yang penting dan akurat tentang klien. Dalam melakukan pengumpulan data, ada beberapa hal yang harus diketahui oleh perawat, diantaranya A. Tujuan pengumpulan data, B. Informasi atau data yang diperlukan, C. Sumber-sumber yang dapat digunakan untuk memperoleh Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari selain klien, yaitu orang terdekat, orang tua, suami atau istri, anak, dan teman klien. Apabila klien mengalami gangguan keterbatasan dalam berkomunikasi atau kesadaran yang menurun, misalnya klien bayi atau anak-anak, atau klien dalam kondisi tidak sadar, jika klien tidak dapat memberikan data subjektif secara langsung, perawat dapat menggunakan data objektif untuk menegakkan diagnosa keperawatan.
Namun, apabila diperlukan klarifikasi data subjektif, hendaknya perawat melakukan anamnesis pada keluarga. Hal tersebut dapat dilakukan perawat dengan cara anamnesis yang merupakan proses tanya jawab yang dilakukan perawat dengan keluarga klien. Adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menjadi acuan pembuatan PPT pada tugas kali ini. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil mengenai materi pemeriksaan fisik. Saya akan memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator dan anggota kelompok kami, yaitu ada Cecilia Arta Setia, yang kedua Kepentingan, yang ketiga Ayu Rahmawati, yang keempat Amalia, yang kelima Elsanala Anggraini, yang keenam Erika Pratiwi, yang ketujuh Fakireka Febrian, dan yang terakhir Besaldi Cahyo. Presentasi kali ini akan diawali oleh Arta. Yang pertama, pemeriksaan fisik merupakan peninjauan dari ujung rambut sampai ujung kaki pada setiap sistem tubuh yang memberikan informasi objektif tentang klien dan memungkinkan perawat untuk membuat penilaian klinis. Keakuratan pemeriksaan fisik mempengaruhi pemeliharaan terapi yang diterima klien dan penentuan respon terhadap terapi tersebut. Teknik-teknik pemeriksaan fisik dibagi menjadi 4, yaitu 1. Inspeksi, 2. Palpasi, 3. Perkusi, 4. Auskultasi. Yang pertama, inspeksi. Inspeksi adalah pemeriksaan dengan menggunakan indera, penglihatan, pendengaran, dan penciuman. Inspeksi umumnya dilakukan saat pertama kali bertemu pasien. Bentuk gambaran atau kesan umum mengenai keadaan kesehatan yang dibentuk. Pemeriksaan kemudian maju ke satu inspeksi lokal yang berfokus pada satu sistem tunggal atau bagian dan biasanya menggunakan alat khusus seperti optalmoskop, otoskop, spekum, dan lainnya. Yang kedua, palpasi. Palpasi adalah pemeriksaan dengan menggunakan indera peraba dengan peletakan tangan pada bagian tubuh yang dapat dijangkau tangan. Palpasi adalah teknik pemeriksaan yang menggunakan indera peraba seperti tangan dan jari untuk mendeterminasi ciri-ciri jaringan atau organ seperti temperatur, keelastisan, bentuk, ukuran, kelembaban, dan penonjolan. Hal yang deteksi adalah suhu, kelembaban, tekstur, gerakan, pertumbuhan atau massa, eczema, krepitasi, dan sensasi. 3. Perkusi. Perkusi adalah pemeriksaan yang meliputi pengatukan permukaan tubuh untuk menghasilkan bunyi yang akan membantu dalam penentuan densitas, lokasi, dan posisi struktur di bawahnya. Yang keempat, auskultasi. Auskultasi adalah pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan cara mendengarkan suara yang dihasilkan oleh tubuh, biasanya menggunakan alat yang disebut dengan stetoskop. Dalam melakukan pemeriksaan fisik, ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan, yaitu kontrol infeksi, meliputi mencuci tangan, memasang sarung tangan steril, memasang masker, dan membantu klien mengenakan baju periksa jika ada. Dan juga kontrol lingkungan, yaitu memastikan ruangan dalam keadaan nyaman, hangat, dan cukup penerangan untuk melakukan pemeriksaan fisik baik bagi klien maupun bagi pemeriksa itu sendiri. Misalnya menutup pintu, jendela, atau scarem untuk menjaga privasi klien. Tujuan pemeriksaan fisik. Yang pertama, untuk mengumpulkan data dasar tentang kesehatan klien. Yang kedua, untuk menambah, mengkonfirmasi, atau menyangkal data yang diperoleh dalam riwayat keperawatan. Yang ketiga, untuk mengkonfirmasi dan mengidentifikasi diagnosa keperawatan. Yang keempat, untuk membuat penilaian klinis tentang perubahan status kesehatan klien dan penata laksanaan. Serta yang kelima, untuk mengevaluasi hasil fisiologi dari asuhan.
Adapun manfaat pemeriksaan fisik yaitu 1. Sebagai data untuk membantu perawat dalam menegakkan diagnosa keperawatan. 2. Mengetahui masalah kesehatan yang dialami klien. 3. Sebagai dasar untuk memilih intervensi keperawatan yang tepat. 4. Sebagai data untuk mengevaluasi hasil dari asuhan keperawatan. Indikasi mutlak dilakukan pada setiap klien, terutama pada 1. Klien yang baru masuk ke tempat pelayanan kesehatan untuk dirawat. 2. Secara rutin pada klien yang sedang dirawat. 3. Sewaktu-waktu sesuai kebutuhan klien. Prosedur pemeriksaan fisik. Persiapan untuk melakukan pemeriksaan fisik yaitu alat, lingkungan, dan klien atau fisik dan fisiologis. Yang pertama, prosedur pemeriksaan. 2. Pengukur tanda vital. 3. Pemeriksaan kulit dan kuku. 4. Pemeriksaan kepala, wajah, mata, telinga, hidung, mulut, dan leher. 5. Pemeriksaan dada atau dada dan punggung. 6. Dada dan aksila. 7. Pemeriksaan abdomen. 8. Pemeriksaan ekstremitas atas atau bahu, siku, tangan. 9. Pemeriksaan ekstremitas bawah, punggul, lutut, pergelangan kaki, dan telapak kaki. 10. Pemeriksaan genetalita atau alat genetal anus rectum. Selanjutnya, evaluasi. Perawat bertanggung jawab untuk asuhan keperawatan yang mereka berikan dengan mengevaluasi hasil intervensi keperawatan. Keterampilan pengajian fisik meningkatkan evaluasi tindakan keperawatan melalui pemantauan hasil asuhan fisiologis dan perilaku. Keterampilan pengajian fisik yang sama digunakan untuk mengkaji kondisi dapat digunakan sebagai tindakan evaluasi setelah asuhan diberikan. Perawat membuat pengukuran yang akurat, terperinci, dan objektif melalui pengajian fisik. Pengukuran tersebut menentukan tercapainya atau tidak hasil asuhan yang diharapkan. Perawat tidak bergantung sepenuhnya pada intuisi ketika pengajian fisik dapat digunakan untuk mengevaluasi keefektifan asuhan. Dan yang terakhir ada dokumentasi. Perawat dapat memilih untuk mencatat hasil dari pengkajian fisik pada pemeriksaan alat pada akhir pemeriksaan. Sebagian berinstitusi memiliki format khusus yang mempermudah pencatatan data pemeriksaan. Perawat meninjau semua hasil sebelum membantu klien berpakaian untuk menjaga-jaga seandainya perlu memeriksa kembali informasi atau mendapatkan data tambahan. Temuan dari pengkajian fisik dimasukkan ke dalam rencana asuhan. Sekian presentasi kali ini, semoga dapat dipahami dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.